Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas. Pertama, Medco yang ditutup di 1225 terkoreksi 4,66%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, wajar Medco didistribusi karena sudah kepentok resisten dan koreksi itu wajar. Jadi gagal breakout, makanya saya bilang hati-hati. Oil itu biasanya nggak terlalu signifikan naiknya, jadi terbatas ya. Dan juga ya walaupun kadang Medco ini nggak terkorelasi dengan oil, kadang kalau memang dia mau naik aja. Cuman ya ini kelihatan kan dia gagal bertahan di atas 1300 ya, itu tandanya lemah. Jadi saat ini gimana Medco disupport? Butuh konfirmasi, kita lihat dulu hari besok bagaimana kondisinya ya. Kalau saya lebih wait and see dulu. Ada saham yang lain yang lebih menarik daripada beli Medco saat ini menurut saya. Tapi belum tentu juga apa yang saya analisa ini pasti turun, Medco pasti jelek ya. Menurut saya memilih saham yang lain. Ada yang berpotensi disupport yang lebih menarik gitu loh ya. Jadi belum tentu saham Medco. Kalau pandangan Bapak Ibu ini support pasti mantul ya beli. Kalau saya wait and see Medco. Ya, MACD dead close tapi sebenarnya nggak masalah selama nggak jebol 1200. Kalau dilihat time frame weekly, candlenya hammer terbalik, sinyal lemahnya kuat. Tapi kalau memang ISG balik ke arah 7800 arah, balik ke arah juga Medco masih sideways. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya masih sideways, tapi kayaknya berat deh kalau sampai naik ke 1320 lagi. Mungkin 1250, 1280 sini-sini aja nih kemungkinan besar ya kenaikannya, kalaupun mampu. Kita lihat aja ke depannya. Medco lanjut. Elsa yang ditutup di 484 terkoreksi 0,81%. Asing net buy. Demokrasi Elsa diakumulasi tipis. Elsa kepentok resisten juga setelah mencapai puncak 500, bahkan lebih. Kemarin hari Rabu dikasih sampai 515 habis itu turun. Jadi sekarang ke support lagi 478, 480. Mudah-mudahan mantul ya. Mudah-mudahan. Kalau mau nekat beli, feelingnya ada di Elsa, coba 476, 480 beli. 470 buang. Dah simple kan? Itu untuk Elsa saat ini. Kita lihat aja besok Senin lah konfirmasinya. Kalau ada candle hijau melawan, apalagi tembus 490, bisa uji 500 lagi. Tapi harus hijau besok. Kita lihat Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup di 1620 terkoreksi 0,61%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya Pegas akumulasi. Pegas sideways bagus nggak? Pegas bagus. Yang penting nggak jebol 1600. Ya. Memang kalau Bapak Ibu mau pakai support 1560 boleh. Tapi kalau pandangan saya jebol 1595 lemah. Kenapa? Karena ini dia harus naik, nggak boleh turun nih sideways-nya. Dan kalau bisa Senin langsung hijau. Cuman karena market luar Amerika merah, koreksi dalam ya. Nasdaq 2% lebih kalau nggak salah. Terus Dow Jones-nya 1,5%, terus S&P 500-nya 2% juga kalau nggak salah ya, koreksi. Nah, kita lihat aja. Pokoknya kalau Senin Selasa rebound sih mantep. Pokoknya tembus berapa resistennya nih? 1650 tembus. Senin atau Selasa. Lihat ya, maksimal Rabu. Gas. Paling nggak setengah dividennya ini diujinya 1750, 1800. Kita lihat Pegas. Menarik Pegas kalau tembus 1650. Ingat aja itu. Buy on breakout, kalau buy sekarang juga boleh. Silakan atur masing-masing. Lanjut. PGEO yang ditutup dari 1685 menguat 1,81%. Asing net sell. Kalau dilihat resmi PGO didistribusi, PGO aman. Yang penting jangan balik arah lagi. Kalau besok dia jebol 1650 lemah, mending buang dulu lah. Kalau yang beli di harga 1685 jebol 1550 buang dulu. Jebol 1650 buang dulu. Nanti baru buyback di 1500. Gitu aja. Karena ini dia membentuk candle bullish engulfing. Volume juga besar. Dan ini dia sempat jebol support terus naik lagi. Harus dijaga simpelnya. Kalau dia jebol lagi besok udah gagal. Targetnya 1800. Target 1800, 1825. Itu aja. Nih ya. Ini persimpangannya. Mudah-mudahan ya bangkit PGO. Tapi daripada PGO tadi menarik Pegasnya. Pegas menarik tuh. Mumpung lagi di bawah. Tapi disclaimer ya. Pilih aja. Mana suka.
Ya, tapi ini bukan rekomendasi. Tergantung Bapak Ibu. Kalau PGO kan uptrend, sudah jelas. Gas belum. Ya, kembali ke masing-masing lah. Belum tentu juga tiba-tiba besok naik tinggi PGO kan bisa terjadi. Gitu ya. Jadi itu aja dulu untuk PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup dengan 2450 menguat 3,81%. Asing net sell. MDKA akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MDKA balik dulu ke atas 2500, titik amannya. Gap turunnya hari Kamis itu harus ditutup. Baru aman. Walaupun candle bullish angle pink hari Jumat belum pasti. Belum pasti. Bisa aja besok kalau Senin merah, wah bahaya tuh. Pokoknya Senin harus hijau ya kalau mau bagus. Atau jangan membentuk low baru di bawah 2360. Itu ya. Kita lihat aja MDKA. MDKA tapi sudah uptrend ya. Tapi masih bisa naik. Harusnya masih bisa naik. Kita lihat aja Senin Selasa ya. Mudah-mudahan tembus 2500 dulu. Biar aman. Target 2800. MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup dengan 510 menguat 6,25%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MBMA diakumulasi. MBMA mantul dari 480 ya. Aman harusnya. Jangan jebol berapa? Jangan jebol 480 lagi. Itu aja simple analisanya. Jadi kalau mau lebih bagus tembus 530 minggu depan. Bagus ya. Pokoknya hati-hati kalau MBMA pelan-pelan turun dan jebol 480. Lemah dead cat bone udah pasti. Tapi kalau pandangan Burnet Trader lebih ke naik. Sideways untuk naik ya. Gimana tuh sideways untuk naik? Ya pokoknya sideways seperti ini. Tapi arahnya atas. Target saya masih sama. Minim-minim 550 dan 600 kalau bisa MBMA. Mudah-mudahan ya. Lanjut. BRPT yang ditutup dengan 2690. Muat 2,28%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BRPT. Di distribusi. BRPT uptrend. Cuman ya bukan area beli lah. Daripada maksa Bapak Ibu apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu tiba-tiba pengen beli di 2800? Coba tulis bagi yang ada beli. Bapak Ibu coba tulis alasannya di video ini di kolom komentar. Apa yang menjadi pertimbangannya? Misalnya ada yang beli di 2800 tuh apa? Bisa naik lebih tinggi tapi all time high. Swing trader nggak akan dia beli. Nggak akan dia beli di harga pucuk all time high. Candle 2 ini aja dia nggak akan beli. Walaupun bisa naik, dia kan nggak akan beli. Terlalu beresiko. Kita tuh kan lihat resikonya dulu. Siap nggak? Kalau siap bisa beli. Yang seperti ini pasti nggak siap mereka. Kenapa? Karena cut loss-nya agak dalam di bawah 2400. Iya kalau naik. Lihat naik dia terbatas habis itu turun kan. Kalau langsung turun, pusing kepala kan. Mending kita jaga aset kan. Simpan dulu, sabar. Ya, kalau di grup Burnet Trader udah beli dari bawah, ya. Nah, ini kami beli itu target price, tiger price, terakhir lagi, udah follow the trend. Itu ya, jadi saat ini bukan area beli untuk BRPT walaupun bisa naik. Ya, kembali ke Bapak Ibu lah. Secara teknikal swing trader harusnya nggak beli. Tapi kalau Bapak Ibu, saya sih nggak peduli. Penting beli aja. Kalau turun saya beli lagi di bawah. Saya simpan mungkin setahun ke depan lah. Atau sampai profit aja. Kapanpun dia profit baru saya jual. Oh, kalau kayak gitu plan strateginya harga berapapun bisa beli. Ya, jadi saat ini BRPT lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu profit tipis bungkus saja daripada hilang. Menurut saya lah ya. Tapi kalau mau hot juga silakan. Lanjut, brand yang ditutup dengan 7.800 terkoreksi 0,31%. Asing net buy. Nah, ini brand ini diakumulasi asing terus. Bisa jadi dia juga masuk SCI ya. Broker sebenarnya akum. Walaupun tipis. Kita lihat aja ya brand. Brand yang penting jangan jebol 7.600. Jangan jebol lah. Gak usah pakai 7.500 ya. 7.600 jebol lemah. Di 4% cut loss. Target seminggu ke depan 8.000 tembus gas. Target 8.800 9.000. Ingat aja tuh. Minggu ini tembus 8.800 arah sampai 9.000. Mudah-mudahan ya. Momentumnya minggu ini nih harus bangkit karena ada review MSCI di tanggal 7 apa ya? 7 Agustus hari Kamis besok. Jadi 4 hari ini kalau bisa ya tembus 8.000 dulu aja brand. Kita lihat ya momentumnya 2-3 hari ke depan. Lanjut Antam yang ditutup dengan 2.880
menguat 1,05%. Asing net buy. Kalau broker resminya Antam akumulasi. Antam pokoknya jangan jebol 2800. Kalau tutup di bawah 2800 gagal Antam ya. Itu aja tuh untuk Antam. Kalau saya lebih wait and see Antam. Lanjut Inco yang ditutup dengan 3560 menguat 3,18%. Asing net buy. Kalau broker resminya Inco akumulasi. Inco waduh belum aman kecuali balik ke atas 3600. Kita lihat Senin atau Selasa atau Minggu ini tembus aman atau sekalian nawar di bawah di berapa 3400. 3400 3300 situ ala beli atau buy on record 3600 beli, target 4000 Inco. Lanjut Tins yang ditutup dengan 995 terkoreksi 1,48%. Asing net sell. Kalau broker resminya Tins di distribusi. Tins di support, jangan jebol 970, jebol buang. Dah 960 siap pasang auto stop loss kalau berminat. Target reboundnya nggak usah mulu-mulu. Kalau ke 1050 tuh udah titik aman lah. Bisa take profit atau kalau target kan 1100 juga bisa. Doji ya, besok hijau menarik. Tutup aja 1-2%, tutupan besok ya naik 1-2% menarik. Harusnya digas seminggu. Target 1050, 1060 terdekat dan setelah itu resisten kuat 1100. Kita lihat minggu depan. Tins lanjut Akra yang ditutup dengan 1325 terkoreksi 1,1%. Asing net buy. Kalau broker resminya Akra akumulasi. Akra waduh bahaya ya, apalagi harga oil drop dalam nih 3%-an. Nah Akra ini sideways trend pendek, hati-hati. Kalau pandangan saya jebol 1300 buang aja minggu depan. Ini dia antara dia tembus 1350-nya atau dibuang. Ini sideways trend pendek. Momentumnya bagus kalau dia bisa tembus. Mudah-mudahan nggak false break ya. Mudah-mudahan nggak false break. Gas 1550 ya. Kita lihat minggu ini pokoknya jebol 1300 lemah. Akra minggu ini. Lanjut ESA yang ditutup dengan 635 menguat 0,359%. Menguat 0,79%. Asing net buy. Kalau broker resminya ESA akumulasi. ESA aman di atas 600. Target minggu ini 680. Bahkan bisa 700 ya. Hati-hati. Ini bukannya hati-hati. Hati-hati kalau dia bol 600. Lemah. Ini dia sideways nih antara ditarik naik aja minggu ini atau dibuang. Ya, lebih cenderung kemana menurut Borneo? Lebih cenderung naik. Tapi disclaimer, hati-hati jebol 600. ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup menguat 13,98% ke harga 815. Asing net buy. Kalau di broker resminya NCKL akumulasi. Wah. NCKL di grup Borneo Trader udah beli dan profit, menikmati hasil. Ya, beli di berapa Borneo Trader? 710. Buktinya mana? Nih. Ya, kalau Bapak Ibu mau seperti strategi Borneo Trader itu menunggu, tapi nggak lama. Kami menunggu tuh maksimal 7 hari. Tapi rata-rata di 1 sampai 3 hari tiba-tiba terbang aja saham kami, ya. Kami jarang kejar atas, lebih cenderung menawar. Ya. Tapi sabar, jangan berharap ya. Kadang ada yang dapat hari ini langsung rebound, hari ini rebound ada, tapi rata-rata 1 sampai 3 hari, maksimal 7 hari baru terbang. Ya. Dan bayangin kalau Bapak Ibu beli NCKL nih, ya dari 710 aja harga tertinggi kami. 105 poin. Berarti hampir 15% kami profit. Ya, kalau tertarik silahkan join. Mau yang free, gratis. Lewat Stockbit ada syarat nggak? Ada. Syaratnya apa? Minimal saldo trading balance, pengguna lama, pengguna baru, ada portofolio sahamnya juga boleh. Yang penting cash di RDN-nya itu minimal 10 juta baru bisa pencet join. Di mana cara pencet joinnya? Di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community. Kodenya R41778. Fee-nya naik, iya fee naik. Fee normal itu beli 0,15 menjadi 0,175. Naiknya berapa? Cuma naik 0,025. Fee jual itu 0,25 menjadi 0,275. Naiknya cuma 0,025. Jadi kalau di total naiknya itu cuma 0,05. Digabung fee jual beli normalnya tuh 0,4. Kalau reguler untuk join grup Borneo Trader tuh Bapak Ibu cuman kena 0,05
belum nyampe 0,5%. Ya, dan contoh ini nih. Bapak Ibu beli di 710 dapat 13%. Cuman bayar fee support Burnet Trader dan Stockbit cuma 0,45. 13% net profitnya. Mau nggak? Nggak usah deh yang tinggi-tinggi seperti ini. Kalau dikasih 5%, 6% mau nggak? Itu ya, kalau tertarik bisa join ya lewat link Stockbit, atau yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Stockbit tuh udah paling bagus saat ini untuk kita para retail. Lewat handphonenya aplikasinya bagus, websitenya bagus, desktopnya bagus, live market gratis, infonya tidak berbayar. Kapan lagi ada seperti itu ya? Kecepatannya bagus. Nah, jadi kalau tertarik langsung aja join ya. Kalau punya sekuritas lain dan masih nyaman bisa lewat link di deskripsi itu ya. Jadi NCKL ke atas, targetnya sekarang supportnya 780, 770, jangan jebol. Kalau koreksi-koreksi kesempatan Bapak Ibu yang belum punya buy. Tapi disclaimer, target saya mudah-mudahan jalan ya. Mudah-mudahan. Ini kan ada pola KP handal. Targetnya ya panjang harusnya ya. Tapi kayaknya berat juga ke 1000. Target kan 900 saja. Dari harga sekarang 10% lumayan. Itu aja dulu ya. NCKL. Menarik nggak NCKL? Harusnya masih menarik. Masih ada juga bagus arah atas. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.